Teman muda Chen Ping, hati-hati. Li Baichuan berseru kaget. Mata abu putih boneka pemakan jiwa itu tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping, dan dengan sekali ayunan tombaknya, ia meninggalkan Li Baichuan dan menusukkannya tepat ke dahi Chen Ping. Tembakan ini cepat, akurat, dan tanpa ampun, tanpa gerakan-gerakan rumit, itu murni teknik membunuh. Namun, inilah tembakan yang dilepaskan Chen Ping. Evolusi kekacauan, 5 elemen kembali ke ketiadaan. Dia berbicara pelan, tanpa menghunus pedang pembunuh naga, tetapi malah membentuk segel tangan yang sangat rumit di depan dadanya dengan kedua tangan. 5 warna cahaya logam, kayu, air, api, dan tanah muncul dari tubuhnya, menyatu dan bergabung di dalam segel tangannya, akhirnya berubah menjadi butiran abu-abu kabur. Justru mutiara itulah yang menyatukan kelima elemen. Saat manik itu muncul, tombak yang ditusukkan oleh boneka pemakan jiwa tiba-tiba berhentil. Ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari alis Chen Ping, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh, karena energi reinkarnasi yang mengalir pada tombak itu dengan cepat diserap dan diasimilasi oleh mutiara persatuan 5 elemen. Kekuatanmu berasal dari reinkarnasi. Chen Ping dengan tenang menatap mata kosong berwarna abu-abu keputihan milik boneka pemakan jiwa, namun reinkarnasi juga berasal dari kekacauan. Dia mengangkat tangannya, kelima jarinya terkepal longgar. Mutiara persatuan 5 elemen meledak dengan raungan, berubah menjadi aliran energi 5 warna yang melilit anggota tubuh, leher, dan pinggang boneka pemakan jiwa seperti rantai. Kekacauan telah lenyap. Begitu keempat kata itu diucapkan, pola reinkarnasi pada sisik abu putih boneka pemakan jiwa mulai berkedip-kedip dengan hebat, seolah-olah sedang meronta dan meratap. Kemudian, muncullah pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Sebuah layar cahaya semu perlahan terbentang di antara alis boneka pemakan jiwa. Layar cahaya itu memperlihatkan seluruh proses sang pemangsa jiwa yang dilemparkan ke gerbang reinkarnasi dan diubah menjadi boneka oleh 3 sosok manusia berwarna abu putih. Adegan-adegan kejam pemurnian jiwa, penyingkiran kesadaran, dan rekonstruksi tubuh ditampilkan dengan jelas di hadapan semua orang. Tidak, jangan lihat. Ekspresi Zan E berubah drastis. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi ditahan oleh leluhur api bumi. Layar cahaya itu terus menyala. Setelah proses pemurnian selesai, boneka pemakan jiwa dilemparkan ke kolam reinkarnasi untuk diberi makan, di mana boneka-boneka serupa yang tak terhitung jumlahnya mengapung dan tenggelam. Akhirnya, dia diserahkan kepada Zan E, menjadi mesin pembunuh tanpa kesadaran dan hanya didorong oleh naluri bertarung. Sepanjang proses tersebut, tidak ada keabadian atau kebangkitan, hanya perampasan dan transformasi yang paling brutal. Setelah video selesai diputar, pusaran abu putih di mata boneka pemakan jiwa berputar dengan hebat, dan rasa sakit yang sangat samar muncul. Itu adalah fragmen-fragmen ingatan yang terpendam jauh di dalam jiwa, yang sejenak terbangun di bawah rangsangan kekuatan kekacauan. Namun dalam sekejap, hal itu kembali ditekan oleh aturan reinkarnasi. Namun momen ini sudah cukup. Di medan perang, semua kultivator yang telah berjanji setia kepada Aula Jalan Jahat menyaksikan pemandangan ini. Setelah hening sejenak, itu pemakan jiwa. Dia dijadikan boneka, yang disebut keabadian, malah mengubah kita menjadi seperti ini. Kepanikan mulai menyebar. Mereka yang awalnya merupakan pengikut setia kini mulai menunjukkan keraguan, ketakutan, dan bahkan kemarahan di mata mereka. Dia berbohong kepada kita, teriak seseorang dengan suara serak. Gerbang reinkarnasi sama sekali tidak bisa memberikan keabadian. Itu jebakan. Kami telah ditipu. Kerusuhan menyebar dengan cepat di antara pasukan koalisi seperti wabah penyakit. Tenang, semuanya tenang, teriak iblis tua yang kurus kering itu, tetapi sudah terlambat. Banyak kultivator mulai melarikan diri, dan beberapa bahkan mengarahkan serangan mereka kepada para pemburu jiwa di sekitar mereka. Pasukan sekutu dilanda kekacauan. Sekarang, teriak Chen Ping dengan tajam, serang balik. Serangan balasan, semangat tim aliansi meningkat pesat. Memanfaatkan kesempatan itu, Li Baichuan melepaskan pancaran cahaya 3 warna dari Raja Singa berapi berkepala 3, untuk sementara waktu mengusir boneka pemakan jiwa. Kemudian dia berbalik dan menyerbu ke perkemahan pemburu jiwa. Kapak perang tulang binatangnya menyebarkan darah dan daging kemanapun ia lewat. Niat pedang Du Guao kembali melonjak, dan pedang besinya berubah menjadi ribuan bayangan pedang, memaksa Sue Yuming untuk mundur berulang kali.
Jin Buhuan mengaktifkan penghalang 5 elemen dengan segenap kekuatannya, dan perisai cahaya 5 warna bersinar terang, menyelimuti semua kultivator sekutu yang melarikan diri. Mantra 5 elemen menghujani seperti hujan deras. Meskipun Berisiko terluka, leluhur api bumi melepaskan teratai api yang memekakkan telinga, membuat Zan E terlempar sejauh 100 kaki. Kemudian, 9 naga api bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga api sepanjang 1000 kaki yang menghancurkan pasukan sekutu. Dan Chen Ping, alih-alih mengejar boneka pemakan jiwa, dia berbalik dan melihat medan pertempuran lain yang tinggi di langit. Di sana, Raja Iblis Awan Merah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Hantu Qi, salah satu dari 3 Raja Hantu besar Istana 9 Neter. Meskipun Raja Iblis Awan Merah itu pemberani, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertarung melawan alam abadi atas. Dia terluka di beberapa tempat, dan api iblisnya mulai meredup, jelas dia tidak akan bertahan lama lagi. Senior Ciyun, mundurlah. Suara Chen Ping terdengar oleh Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Awan Merah terkejut, lalu menggertakkan giginya, wah, ketiga hantu tua ini tidak mudah dihadapi. Serahkan saja padaku. Chen Ping melangkah maju dan sudah berada di tengah medan pertempuran. Dia menatap Raja Iblis, makhluk seperti hantu setinggi 2 zang dengan wajah biru dan taring, memegang palu tulang putih raksasa, memancarkan aura yang ganas. Satu lagi yang akan mati. Raja Iblis menyeringai jahat, dan palu raksasanya menghantamkan ke tanah. Chen Ping tidak menghunus pedangnya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya, dan pola 5 warna di punggung tangannya menyala. Di telapak tangannya, mutiara persatuan 5 elemen kembali mengembun. Namun kali ini, ada sedikit jejak aliran udara yang kabur dan kacau di dalam butiran tersebut. 5 elemen kembali ke ketiadaan. Tingkat kedua, dia berbicara pelan dan dengan lembut menjentikkan manik-manik itu. Manik-manik itu membentuk lintasan 5 wama di udara sebelum menabrak palu tulang raksasa. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan. Saat palu tulang raksasa itu menyentuh manik-manik, manik-manik itu mulai meleleh. Seperti es dan salju bertemu api, palu raksasa itu, mulai dari kepalanya, dengan cepat berubah menjadi abu. Kecepatan peleburannya sangat mencengangkan, menyebar ke lengan Raja Iblis dalam sekejap mata. Tidak, Raja Iblis meraung ketakutan, berusaha melepaskan cengkeramannya, tetapi sudah terlambat. Mutiara persatuan 5 elemen, seperti tumor ganas, menyebar ke atas sepanjang lengan, menyebabkan tubuh hantu itu hancur sedikit demi sedikit dimanapun ia lewat. 3 tarikan napas kemudian, Raja Iblis yang perkasa, seorang immortal peringkat pertama di alam immortal atas, lenyap tanpa jejak. Tak seorang pun selamat. Kesunyian. Keheningan singkat menyelimuti medan perang. Semua orang menatap Chen Ping, pada manik persatuan 5 elemen yang perlahan berputar di tangannya. Apa, kekuatan supernatural macam apa ini? Untuk pertama kalinya, kengerian muncul di pupil mata Sue Yuming yang gelap. Wajah Zan E memucat, kekuatan abadi kekacauan, benar-benar dapat menekan ki reinkarnasi hingga sejauh ini. Chen Ping menyimpan manik-manik itu dan menatap 2 raja hantu yang tersisa. Kedua raja hantu itu gemetar dan, tanpa kesepakatan sebelumnya, mundur. Sampah tak berguna. Blood Netherworld meraung, siap untuk bertindak sendiri. Dunia bawah berdarah, lawanmu adalah aku. Pedang Du Guao sekali lagi menghalangi jalannya. Chen Ping sudah berbalik dan melihat ke sisi lain medan perang. Di sana, iblis tua tulang layu dan leluhur laut darah bergabung untuk menyerang penghalang 5 elemen, yang sudah berada dalam bahaya besar. Sudah saatnya mengakhiri ini. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan bintang purba di dalam tubuhnya berputar hingga batas maksimalnya. Kekuatan abadi yang kacau, kekuatan 5 elemen, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi, semua kekuatan ini sepenuhnya menyatu pada saat ini. Dia perlahan mengangkat tangannya, membentuk segel tangan yang sangat rumit di depan dadanya. Di dalam kep tangan itu, seolah-olah tergambar adegan penciptaan dan siklus kelahiran serta kematian segala sesuatu. Kekacauan, penciptaan dunia. Saat keempat kata itu diucapkan, aturan yang mengatur seluruh medan perang diubah secara paksa. Ini bukan penulisan ulang yang memberikan terobosan seperti Dewa Reinkarnasi, melainkan sebuah pembentukan ulang, aturan yang lebih mendasar. Berpusat di Chen Ping, dalam radius 100 mil, semua kekuatan yang tidak termasuk dalam sistem kekacauan energi reinkarnasi,
Energi iblis dunia bawah, kekuatan jiwa, energi kematian mulai hancur, runtuh, dan kembali menjadi ketiadaan. Sementara itu, kekuatan positif seperti kekuatan 5 elemen, niat pedang, dan kekuatan jiwa binatang telah diperkuat lebih dari sebelumnya. Itu tidak mungkin. Zhang He berseru kaget, kau baru berada di alam dewa abadi, bagaimana mungkin kau bisa mencapai level ini? Alam surgawi, hanyalah sebuah penampilan. Suara Chen Ping tenang, namun sedikit terdengar lelah. Kekuatan sejati berasal dari pemahaman tentang Dao. Dia menatap Zhang He, matanya berbinar dengan 5 warna, dan kau, dan Sue Yuming, dan cacing-cacing menyedihkan ini yang telah berjanji setia kepada gerbang reinkarnasi, jalan kalian salah. Itu adalah istana di atas awan yang dibangun di atas kebohongan dan penjarahan. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Apakah Tao yang sejati itu? Begitu kata terakhir terucap, Chen Ping mengatupkan kedua tangannya membentuk segel tangan. Ledakan, langit dan bumi berubah warna. Saat Chen Ping menyatukan kedua tangannya dalam sebuah mudra, raungan yang menekakkan telinga menggema di seluruh dunia itu bukanlah ledakan, melainkan, seperti suara penciptaan di awal dunia, suara kekacauan yang membelah, datang dari bagian terdalam alam semesta, membawa kehendak penciptaan kuno, mengguncang jiwa semua makhluk hidup dalam radius 1000 mil. Berpusat padanya, ruang dalam radius 100 mil mulai terdistorsi dan mengalami rekonstruksi secara dahsyat. Kekosongan itu bagaikan adonan yang diuleni oleh tangan tak terlihat, dengan retakan-retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dari retakan-retakan ini muncul arus energi yang kabur dan kacau, yang merupakan energi primordial paling mendasar dari langit dan bumi, yang mengandung misteri tertinggi tentang kelahiran dan kematian segala sesuatu. Energi kacau ini sama sekali berbeda dari energi reinkarnasi yang berwarna abu putih. Energi ini sekental timbal dan merkuri, sekental bubur kental, dan mengeluarkan suara gemuruh seperti sungai yang deras saat mengalir. Kemanapun arus udara itu lewat, waktu seolah melambat, cahaya terdistorsi dan lenyap, dan seluruh medan perang diselimuti kabut kacau dan apokaliptik. Semua kultivator kuil jalan jahat yang tersentuh oleh energi kacau merasakan ketakutan yang berasal dari kekuatan hidup mereka. Kekuatan mereka dengan cepat menghilang dan hancur. Energi reinkarnasi mencair seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, dan energi iblis dari 9 alam bawah menguap seperti air mendidih yang dituangkan ke atas salju. Segala macam kekuatan jiwa, energi kematian, ilmu sihir jahat, semua sistem energi yang bukan dari jalan yang benar menjadi rapuh seperti istana di pantai di hadapan aliran energi yang kacau ini. Oh tidak, mundur cepat. Setan tua yang layu itu mengeluarkan jeritan yang bukan jeritan manusia, dan tubuhnya yang mengerut tiba-tiba meledak, berubah menjadi miliaran fragmen tulang putih kecil, masing-masing membawa secercah sisa jiwa, yang berhamburan ke segala arah. Ini adalah teknik terlarangnya untuk mempertahankan diri, 1000 inkarnasi tulang putih, yang membutuhkan 100 tahun kultivasi untuk menghilangkan setiap klon, tetapi dia tidak peduli lagi tentang itu sekarang. Leluhur laut darah bertindak lebih tegas, langsung meledakkan separuh tubuhnya sendiri, berubah menjadi kabut darah merah tua dengan diameter 100 kaki. Kabut darah bergolak, dari mana terdengar ratapan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menggunakan sari darahnya sendiri dan roh-roh pendendam yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk melepaskan teknik pelarian darah terlarang, pelarian mengamuk lautan darah, dan langsung menghilang dari tempat itu, hanya meninggalkan jejak darah berbau busuk di kehampaan. Namun, para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dan reaksi yang lebih lambat tidak seberuntung itu. Ribuan pemburu jiwa adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Perisai jiwa yang terbentuk dari energi reinkarnasi di tubuh mereka mulai terkelupas dan larut begitu bersentuhan dengan energi kacau. Di balik baju zirah itu, daging mereka layu dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat jelas, akhirnya berubah menjadi gumpalan debu abu-abu keputihan yang terbawa angin. Banyak yang bahkan tidak sempat berteriak sebelum keberadaan mereka benar-benar terhapus dari dunia. Para murid Istana 9 Neter menderita hal yang sama. Ki Iblis 9 Neter yang mereka kembangkan pada dasarnya cenderung ke arah yin dan kejahatan, dan secara alami tidak sesuai dengan energi kekacauan. Banyak murid yang langsung meninggal ketika energi iblis mereka dilucuti, yin dan yang mereka bertabrakan, meridian mereka pecah,
dan mereka berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka. Lebih buruk lagi, akibat efek samping dari teknik tersebut, seluruh tubuh orang itu diliputi api hitam aneh dari dalam keluar, dan terbakar menjadi arang hanya dalam beberapa tarikan napas. Para kultivator sesat dan kultivator sekte kecil di pasukan sekutu menderita korban yang lebih besar. Mereka kekurangan pewarisan yang sistematis dan teknik kultivasi mereka kacau dan tidak terorganisir, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan esensi sejati pelindung dasar di bawah dampak energi kacau tersebut. Dalam sekejap, medan perang dipenuhi dengan jeritan kestongkuan, darah dan daging berhamburan kemana-mana, dan anggota tubuh yang terputus berjatuhan seperti tetesan hujan. Hanya dengan satu serangan, koalisi Istana Jalan Jahat menderita kerugian hampir 30%. 5 atau 6 ribu kultivator tewas di tempat, dan sisanya semuanya terluka, semangat mereka benar-benar runtuh. Apa, kekuatan macam apa ini? Untuk pertama kalinya, ekspresi ngeri yang tak tersembunyikan muncul di pupil mata Sue Yuming yang hitam pekat. Energi iblis dari dunia bawah di sekitarnya melonjak hebat akibat dampak aliran udara yang kacau, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan perisal energi iblis yang awalnya sepadat besi. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa fondasi seni 9 iblis neter miliknya, yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama puluhan ribu tahun, mulai bergetar akibat benturan kekuatan ini. Ini luar biasa, dia telah menjelajahi 12 langit selama puluhan ribu tahun di alam bawah berdarah. Badai dan gelombang apa yang belum pernah dia lihat. Bahkan ketika dia bertarung sampai mati melawan seorang immortal peringkat keempat, dia tidak pernah merasa fondasinya terguncang seperti ini. Energi kacau ini, tampaknya mampu secara fundamental merusak fondasi daunnya. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu, ditunggu bab selanjutnya ya. See you.